wasahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Pak Ketua PRI Kota Palu, selaku juga masih status Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan, Pak Sekretaris, para pemateri, yang juga para wakil-wakil ketua, ibu-ibu, bapak-bapak, anggota pengurus dari ranting utamanya, dan seluruh pengurus yang baru dilantik kemarin. Saya pribadi rasa bangga dan bahagia. Ternyata 2 hari ini konsentrasi kita terpusat di sini. Satu indikator bahwa PRI itu bisa berjaya di bumi Tadulako. Amin. Karena andaikan misalnya hanya datang pembukaan, saya bayangkan begini kemarin. Andaikan hanya datang pembukaan baru bubar, hanya tinggal 7-8 orang ikut untuk musyawarah cabang. Kekhawatiran saya di situ, karena mengapa? Banyak organisasi yang begitu. Hanya ikut pembukaan, selesai itu hanya orang punya mandat saja yang ikut. Selesai sudah bubar. Tapi PRI luar biasa. Artinya apa? Bahwa sisa-sisa tanggung jawab kita ketika dikasih tugas dan wewenang itu tetap berjalan dan mematuh dalam hati. Itu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Jujur saya sampaikan. Kenapa? 30 tahun lebih rata-rata kita membina diri, mengembangkan kompetensi diri, mengembangkan kapasitas diri untuk mampu berbuat dan bekerja sesuai dengan amanat tugas dan tanggung jawab kenegaraan. Ini yang dibebankan kepada kita sendiri. Ini juga tercermin kemarin. Dan alhamdulillah target kita memang di tingkat provinsi untuk memberi pemahaman dan persepsi yang sama. Dan saya kira ini berhasil kemudian insya Allah. Saya berharap pelaksanaan Muscap Palu menjadi kiblat pelaksanaan musyawarah cabang yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan agenda-agenda kegiatan yang ada. Saya tidak ingin menyebutkan satu persatu musyawarah cabang yang ada di kabupaten, tapi secara formal baru ini yang terjadi bagus. Ada juga pernah terjadi di Ampanan, tetapi menghasilkan pengurusan yang tidak optimal. Hanya dilantik, istilahnya Pak YK itu setelah dilantik ada papan nama, tidak ada aktivitas. Tidak demikian harusnya organisasi. Dilantik ada papan nama seperti yang saya tadi Pak Masri, dan ada aktivitas yang ada di dalam itu baru muncul suatu ide organisasi. Itu satu dari rasa bangga yang tak terhingga sebenarnya sampai hari ini tidak kurang dari semangat yang kemarin. Yang ketiga adalah kebersamaan ini, saya lihat ini terintegrasi antara pengurus yang ada di provinsi dengan kabupaten dengan Kota Palu. Artinya Pak harapan mungkin bisa mensinergikan program-program ketika itu bisa keterpaduan ada, sehingga tidak saling bersaing. Sama dengan Pak Seru katakan bahwa dengan adanya koperasi di tingkat provinsi tidak menjadi pesaing bisnis, tetapi menjadi lahan yang kita gali bersama, kita kembangkan bersama, kita majukan bersama. Untuk apa itu? Untuk membawa PRI lebih berjaya ke depan. Jujur secara tingkat nasional kita mendapat pujian dari Ketua Umum. Ini beberapa yang kami sampaikan ke sana, bahwa ternyata juga di daerah lain itu tidak demikian. Dan alhamdulillah kita mulai dari musda yang kita lahirkan di Toli-Toli sedemikian rupa mendapat sambutan masyarakat. Dan kita berharap juga nanti saya lihat ke depan pelaksanaan lomba provinsi diberikan mandat untuk melaksanakan lomba memperebutkan trofi itu. Tentu beberapa pengurus Kota Palu akan kita rekrut menjadi bagian dari kepanitiaan itu, sehingga benar-benar bisa bagus pelayanan. Jangan kalah dengan Toli-Toli. Toli-Toli waktu di Toli-Toli betul-betul semarak. Semua eselon 2 pada saat kita jalan santai pagi ikut semua itu. Mulai dari sektanya dan seterusnya. Jadi kita berharap itu pada bulan Juli sekembalinya siapa yang akan dimandatkan untuk mengikuti
Rakernas pada bulan Juli di Semarang nantinya insya Allah. Tapi saya mudah-mudahan Rakernas itu dalam bentuk online saja kok, supaya tidak usah berangkat, kita gunakan dananya untuk pelaksanaan itu supaya lebih meriah. Tapi kalau Munas harus berangkat. Kenapa harus berangkat? Karena memilih figur ketua tidak cukup hanya online. Ada suasana kebatinan yang harus kita wujudkan dalam perseteruan itu, diskusi itu. Tapi kalau hanya untuk menyusun program, biar online tidak ada problem kok. Tapi untuk menetapkan satu figur untuk memimpin organisasi paling tidak 5 tahun ke depan, kita memaksakan diri harus berangkat, dan paling tidak untuk mewarnai suasana itu. Itu menyangkut hal-hal yang event itu. Yang berikutnya adalah tadi disampaikan Pak Ketua, Pak Masri, saya sarankan untuk sesegera mungkin silaturahmi dengan Pak Wali Kota setelah keluar SK dari provinsi. Jadi itu yang diserahkan ke Pak Wali Kota agar supaya paling tidak sebagai anak, sebagai mitra kerja pemerintah untuk mampu dan dapat berbuat, menunjukkan bahwa kita tahu setelah pensiun jangan tidak tahu etika, tapi etika birokrasi tetap kita laksanakan untuk saling memberi masukan. Saya menganggap bahwa kita dengan pemerintah daerah adalah mitra sejati, karena kita besar dari sana. Kebijakan-kebijakan pemerintah, visi misi pemerintah paling tidak PRI harus mampu telan visi pemerintah Kota Palu saat ini. Kalau saya tidak salah apa tadi dibilang Pak Ibu Wawali, Palu bergerak mantap, Palu bergerak mantap. Artinya itu yang menjadikan ikon PRI Kota Palu agar supaya bisa bersenyawa. Karena kebijakan pemerintah sekarang begini Bapak, tentang bansos ini, supaya kita tahu pemahaman semua. Bansos itu tidak seperti yang dulu-dulu. Artinya bansos itu kita membuat proposal berdasarkan subjektivitas organisasi kita buat aturan main dan seterusnya. Sekarang bansos berubah dengan polanya sama sekali. Bansos sekarang itu membuat breakdown dari visi misi pemerintah daerah. Salah satu program itu yang kita pakai, itu yang kita kembangkan, itu yang kita masukkan dalam proposal. Artinya kita melaksanakan program pemerintah di bidang pemberdayaan lansia, karena kita masuk tanda kutip lansia. Lihat program pemberdayaan lansia di Pemerintah Kota Palu itu yang dibuat jadikan acuan program kerja kita. Karena organisasi kemasyarakatan adalah bagian elemen masyarakat yang notabene harus dapat mengetahui dan melaksanakan program kerja pemerintah daerah. Mengapa demikian? Karena secara organisasi Wali Kota Palu adalah pembina PWRI Kota Palu. Begitu juga pada tingkat provinsi. Jadi harus bersenyawa, harus terintegrasi antara RPJMD pemerintah kota atau pemerintah provinsi dengan katakanlah RPJMD miniatur PWRI itu sendiri. Itu yang ini yang bansos sekarang. Kalau dulu beda Pak, kita mau bikin ini, kita mau bikin A sampai Z berdasarkan subjektivitas kebutuhan organisasi yang dijalankan. Kalau sekarang tidak, makanya ada beberapa proposal yang ditolak kalau bertentangan dengan, apalagi bertentangan dengan program pemerintah daerah. Itu pasti tidak akan masuk, karena semua kegiatan sudah masuk dalam RPJMD Kota Palu. Ini beberapa catatan masukan saja untuk bisa ditelaah, apalagi di dalam rangka menyusun program kerja. Dan berikutnya juga saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak semua, bapak ibu-ibu semua, tetap semangat. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan pada tingkat kecamatan. Memang Kota Palu di tingkat PRI Sulawesi Tengah, kebetulan Pak Masri yang tangani, memang kita khususkan Kota Palu. Karena mengapa? Di kabupaten kota lainnya hanya pada tingkat pengurus kabupaten yang ada. Khusus Kota Palu, kita sengaja buat sosialisasi sampai pada tingkat ranting, sampai pada tingkat kecamatan. Artinya apa? Bahwa terkandung maksud kiblat PWRI Sulawesi Tengah itu yang menjadi contoh itu kita berharap lahir dari Kota Palu. Kalau mau lihat
mau belajar di Kota Palu sampai ke Rampinya ada Pak aktif di sana itu. Makanya saya tanya-tanya tadi sama Pak Jasmine, bagaimana kalau kita tidak mengangkangi atau tidak membenturkan diri dengan ketentuan di ADART, yaitu uang pangkal dengan uang uang yuran. Saya pikir kalau kita bisa kebijakan lokal untuk sholat setengah, kita bikin uang pangkal tersendiri di luar dari uang pangkal itu. Barangkali kita 1 bulan sisihkan penghasilan kita 5.000 1 bulan kayak, atau buat kota amal setiap saat kita datang bersama-sama di kantor. Di Jogja itu begitu Pak. Di Jogja tadi saya sampaikan bahwa tadi ada yang bertanya bagaimana mempengaruhi opa-oma yang sibuk dengan cucu itu. Jadi saya bikin begini Pak, dua kategorian kok. PWRI ini dua kelasnya. Satu kelas yang filosofi bangsa Arab. Arab itu yang notabene para turun Nabi dan Rasul di sana itu kerjanya banyak berzikir gitu, banyak di rumah, tidak ada lagi keluar. Ada juga anggota PRI yang saking sibuknya tidak ada, pokoknya kemana-mana itu jalan, hitungan dagangnya yang jadi. Ada 2 komponen itu, ada komponen bawa diam dengan alasan urus cucu, urus segala macam, tapi tetap di rumah. Ada juga yang ingin keluar dan kita ambil jalan tengah. Kita berzikir, tapi kita juga bekerja sambil berdoa. Jadi kita datang silaturahmi, kita berdoa untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi Bapak, saya tidak minta rezeki pada Allah. Saya selalu minta kalau misalnya badan ini, diri ini masih berguna untuk orang lain, silakan panjangkan umur saya. Saya berdoa aja begitu, dan ridhonya Allah Subhanahu. Apalah gunanya kita hidup kalau sudah tidak bermanfaat pada teman-teman kita semua. Saya kira kita semua adalah pemberi peringatan pada sesama. Saya juga melanjutkan peringatan itu. Tapi insya Allah kalau niat suci kita, ikhlas kita, menyadarkan teman-teman kita dalam artian punya manfaat kita, diri kita dan orang lain, bukan hanya teman sejawat yang memberikan penghargaan. Allah yang memberikan ridhonya kepada kita. Tapi Allah yang memberikan ridho, tidak ada halangan apapun di depan kita. Sama dengan Pak Masr ini, 2 kali dia menghadap sama saya konsul, Pak, bagaimana kalau saya bilang komi mau maju atau bagaimana? Pastikan dulu. Tunggu dulu, pikir dulu saya. Ini jujur saya bilang berpikir. Terakhir kemarin saya mau maju saya Pak, sudah pelan-pelan. Makanya saya tinggalkan di sini. Saya sama sekali di telepon oleh Indonesia, Pak. So paripurna komisi, saya bilang komisi jalan di situ. Karena saya tahu teman semua yang mau maju ini. Kalau saya muncul nanti, jangan-jangan Pak Bahar meminta ke sini, jangan-jangan ke sini kok. Lebih baik saya tinggalkan semua. Saya datang pada saat perhitungan suara. Kan begitu anunya kan. Jadi tidak ada lagi sudah menentukan sikap dalam siapapun yang jadi. Saya minta apakah Pak Amin, Pak Masih, mari kita galang kebersamaan. Tidak ada lagi itu dan seterusnya. Kita galang PRI. Tidak akan maju PRI kalau bukan kita yang bersatu. Yang di luar itu adalah orang yang diurus. Saya ulangi, yang di luar sana itu adalah orang yang diurus. Yang mengurus itu adalah orang yang duduk di dalam sini kok. Jadi ada 2 fungsi, yang pengurus dan yang diurus. Yang pengurus itu jawabannya harus aktif selama periode menjadi pengurus, karena itu amanah. Saya ulangi, kalau kita jadi pengurus itu amanah, tidak ada alasan untuk tidak aktif. Makanya saya sampaikan bahwa kemarin sebelum saya lantik, tidak ada dalam naskah. Saya tanyakan, betul-betul kami mau aktif untuk mengurus ini? Jadi jangan dustai kata hati kami kemarin diucapkan secara lafal itu, saya bersedia. Itu disaksikan teman dan lebih tinggi lagi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan kita ini. Mudah-mudahan dengan amanah yang kita dapat, ikhlas saja kok. Insyaallah Allah rezeki segala macam. Ayatnya itu tanya Pak Hair itu. Allah kasih rezeki yang tidak diduga dari mana-mana saja gitu kok. Iya kan? Saya kira begitu itu. Itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Sekali lagi terima kasih dan selamat bekerja di bawah pimpinan Pak Masri. Utamakan kebersamaan, karena mengapa biasa kita nosiko dirara, hilangkan hal itu, anggap ini semua pengabdian dilandasi iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengabdian kita terakhir untuk sesama manusia. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk manusia lain. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillah amin, sosialisasi program PWRI Sulawesi Tengah dan penguatan kelembagaan saya nyatakan dengan resmi ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.